Assalamualaikum orang baik. Ini pembagian Al-Quran Iqra sama Juz Amma di Banten yang waktu itu kena korban banjir ya. Terima kasih kepada pihak yang sudah banyak membantu. Semoga Allah tukar lebih melimpah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ini tanah yang dari Mas Taufik. Ini barusan kejadiannya ya. Mas T barusan sholat duha jam setengah 10. Masa ngelundung dari atas jatuh ke bawah rek. Terus kalau jatuh dari sini nih, dari yang dekat kaca itu sampai sini kok sampai beleberan gini ya. Ya Allah ya Rob. Ini yang dari Mas Taufik ini, dari Banten, perwakilan Banten tanahnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari Minggu 26 Maret 2022. Dan ini sudah jam 2 lebih 15 menit teman-teman. Mas Tulus baru pulang MC. Dan ini langsung syuting buat kalian. Mohon maaf kalau misalnya suara dari luar nanti masuk ke dalam, karena tadi sebelum Mas T syuting itu nggak ada suara apa-apa. Tadi adem ayem banget, tapi setelah Mas T sudah on cam, mereka lihat Mas T mau live, mau syuting, mereka langsung karaokean, dan itu suaranya besar banget dari sini, di sebelah rumah. Jadi kalau misalnya suaranya masuk ke dalam sini, Mas T minta maaf yang sebesar-besarnya ya, kalau misalnya agak sedikit terganggu ya. Biasa. Namanya tetangga lagi pengen seneng-seneng ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Tanpa terkecuali Mas T ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa untuk langsung subscribe, hidupkan tombol loncengnya. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik kesini, Mas T ucapkan terima kasih banyak. Bantu like, share, dan juga jangan lupa tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh. Hanya sedekah, selebihnya Mas Tulus kembalikan kepada kalian. Mau atau tidaknya juga nggak apa-apa ya. Kalau lagi pengen serius nonton Mas T, saya skip aja ya, nggak masalah kan, Mas Tulus minta sedekahnya ya. Mas T mau ucapkan terima kasih banyak. Kemarin sudah berjalan dengan lancar pembagian, kurang lebih paket minumnya itu 660 paket makan yang kita bagikan ya, minum, makan, sosis dan segala macam yang dibagikan di Jakarta itu, di sekitar Jakarta Selatan. Kemudian kok koyok lilipan aku. Terus yang di Rawajitu atau di Lampung itu namanya Sekolah Citra Insani. Jadi di situ juga ada TPA, ada SD dan lain sebagainya ya. Terima kasih banyak orang baik sudah membantu. Semoga keberkahan bersama kita selalu, dan semoga Allah mudahkan rezekinya untuk yang sudah membantu rezeki kemarin. Dan sampai detik ini kembali ke nol ya, Rp50.000 ya teman-teman. Berarti kalau di rekening Big Tulus Official tinggal Rp50.000, berarti memang mereka sudah kembali ke angka nol lagi, tidak ada lagi ya, sudah kembali kosong. Sementara waktu Mas Tulus pengen close dulu buat sedekah nasi box selama bulan puasa. Sepertinya Mas Tulus harus fokus dulu untuk ke sedekah bumi teman-teman. Di akhir bulan akhir bulan Maret April Mas Tulus akan segerakan atau Mas Tulus akan adakan yang namanya sedekah bumi. Nah teman-teman yang pengen membantu sedekah bumi, Mas Tulus terima sedekahnya berapa saja. Jadi sementara waktu nanti kalau misalnya ada hamba Allah yang mau mengalirkan dananya untuk takjil dan lain sebagainya, Mas Tulus mungkin akan sedikit bisa membantu lagi. Tetapi sementara waktu untuk rekening Big Tulus Official yang ada di yang nomor 2014 sekian itu, yang nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, Mas Tulus buka untuk
untuk kalian yang mau membantu sedekah bumi. Silahkan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Karena sekarang sudah 50.000, sudah kembali ke nol lagi. Rekening donasi Big Tulus Official. Silahkan teman-teman yang mau bantu sedekah bumi berapapun minimal maksimalnya nggak ada. Mau Rp1.000, mau Rp2.000, Rp10.000 Mas Tulus terima silahkan langsung transfer ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi ya. Untuk teman-teman sementara waktu rekening donasi nasi box Mas Tulus larikan untuk rekening donasi sedekah bumi. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan langsung klik kolom deskripsi sekarang juga ya. Di bagian awal juga sudah Mas Tulus jelaskan kalau ada pembagian Al-Quran, kemudian ada Iqra dan juga Juz Amma yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita salurkan untuk warga Banten yang kemarin sempat jadi korban banjir, dan buktinya sudah Mas Tulus sertakan di video awal. Terima kasih banyak. Dan aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk yang punya Malaysia, Bang Muhammad Ridwan bersama rekan-rekan semua sebagai penyalur sedekahnya. Terima kasih. Kami terima dengan lapang hati. Terima kasih banyak. Jadi masing-masing ibu rombongan masak dapat uang sebesar Rp200.000 persembahan dari teman-teman yang di Malaysia, sampai aku tim-tim yang bagi-bagi nasi box sama bapak yang bagi mobil, yang bawa mobil atau mamang sopirnya itu, mereka juga mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000. Terima kasih hamba-hamba Allah yang di Malaysia, Abang Muhammad Ridwan bersama keluarga besar. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak. Kasih reward untuk kami, hadiah untuk kami menjelang puasa bisa kita jadikan untuk munggah ya. Kalau di Indonesia ada istilahnya munggah. Nah, terima kasih banyak sekali lagi, kita terima dengan lapang hati. Terima kasih yang sudah bantu sedekah, sudah bantu kemarin nasi box, dan yang mau niat bantu ataupun yang sudah bantu untuk sedekah bumi, silahkan klik kolom deskripsi. Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa transfernya ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah ijabah hajat baiknya dengan semua dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Terima kasih Bang Muhammad Ridwan dan juga rekan-rekannya di Malaysia. Terima kasih banyak ya. Ada kabar buruk teman-teman. Hari ini Mas Tulus bahasnya sesuatu yang agak kurang enak, karena aku nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi pas tadi pagi sekitar 9:30 pagi, Mas Tulus sebelum jalan MC atau sebelum jalan kerja, itu pas lagi sholat duha, tanah yang dari Mas Taufik, itu kan perwakilan dari Banten ya, itu jatuh, padahal tidak tinggi. Jadi lokasi tanahnya Mas Tulus taruh di pojok situ, terus itu semuanya tanah kiriman dari teman-teman ya, dan itu tuh tiba-tiba jatuh ke bawah, dan itu tuh mecer-mecer tanahnya, kayak dicabik-cabik, padahal tidak ada kucing, tidak ada tikus, karena posisinya sudah pagi, sudah 8:30 pagi, dan itu tuh jatuh dari atas. Kalau jatuh kan prek gitu toh. Ini nyebar tanahnya, nyebar kemana-mana, dan itu tuh agak nyeleneh. Mas Tulus sertakan nanti videonya di luar ya, di depan ya. Nanti jangan pasti tonton videonya. Ada 2 video di depan, potongan videonya. Mas Tulus akan tayangkan supaya ada buktinya. Dan itu kejadian 9:30 pagi. Dan nyambung dengan apa yang Mas Tulus rasakan. Mas Tulus tadi malam mendapatkan satu clue. Ini bukan mimpi. Percaya atau tidak terserah. Kalian percaya dengan Mas Tulus atau tidak terserah. Dianggap sebagai ramalan, prediksi dan lain sebagainya silahkan. Tapi ini yang saya rasakan. Telingaku sampai detik ini masih terdengar suara gemuruh. Ya teman-teman, suara gemuruh. Gemuruhnya itu seperti gemuruh tanah yang bergerak gitu. Lalu Mas Tulus juga mendengar ada suara setiap Mas Tulus memejamkan mata, ada bayangan air yang cukup besar, ada bayangan air yang cukup tinggi. Ya teman-teman. Lalu satu lagi yang Mas Tulus agak lebih takut, karena aku dan Tante Ida merasakan hal yang sama beberapa hari ini, karena ada satu aroma yang kami cium seperti halnya aroma pembakaran sesuatu, aroma sesuatu yang dibakar, dan ini aku sampai iki loh, tuh jujur ya, Mas sampai nyanding inhaler. Kenapa? Karena hidungnya Mas kayak menghisap asap gitu loh, kayak mencium sesuatu seperti pembakaran apa gitu, pembakaran sampah kurang lebih ya. Jadi baunya itu ya bau orang bakar-bakar, kalau bahasa Jakartanya orang nabun, seperti halnya orang nabun. Dan itu masih jadi pertanyaan dari sama Mas Tulus, sebenarnya kira keseng error apa enggak gitu loh. Dan itu tercium dari tadi Mas Tulus hari ini ngisi acara di gedung ya, dan gedungnya itu cukup rapat
rapat dan ber-AC. Menurut Mas Tulus, kalau ada orang nabun dari sana sampai ke sini, dan rasa itu Mas Tulus rasakan dari tadi malam. Jujur, Mas Tulus memang tidurnya sedang sangat berantakan sekali dari tadi malam. Tidur jam 4, jam 2 udah jam 6 udah bangun. Tidur jam setengah 6, jam 7 udah bangun. Selalu begitu. Gak pernah bisa tidur lama. Dan ini sesuatu yang harus aku sampaikan. Aku sih berharap apa yang aku rasakan, apa yang aku alami bukan sesuatu yang harus terjadi. Amin ya Allah. Semoga Allah tangguhkan. Tetapi dalam hal ini aku sekarang belajar untuk apa yang aku terima, apa yang aku dapat, aku telurkan, aku ceritakan supaya apa teman-teman. Saiki gentian cah nangis rek. Mau wong karaoke saiki wong nangisan, masya Allah. Ya Allah, berikan hamba rezeki untuk membeli tempat yang bisa dijadikan studio yang kedap suara. Amin ya Allah. Nah, jadi saya sangat ingin menyampaikan apa yang saya rasakan supaya apa? Supaya ketika terjadi saya nggak nyesel gitu loh teman-teman. Dan itu saya rasakan air yang kencang. Kenapa Mas Tulus juga menyampaikan ini? Karena saya sendiri tinggal di Jakarta dan tempat ini tuh langganan banjir banget. Tempat ini sangat-sangat menjadi langganan bagi mereka yang sering mengalami banjir, dan ini bukan sesuatu yang lumrah terjadi karena banjir ini di sini kalau sudah 5 tahun itu jatuhnya bisa 1-2 meter. Bahkan pernah sampai di 5 meter, teman-teman. Dan tahun ini adalah tahun kelima. Atau mungkin ada kemungkinan datangnya banjir tahunan. Dari 5 tahun yang lalu, nggak kerasa ya. Lu sudah mau 5 tahun dan jatuhnya di tahun ini. Ini tahun yang kelima, dan itu jadi kayak yang Allahu Akbar. Kayaknya aku ngasih clue buat diriku sendiri. Oh ya, teman-teman, saya tidak menyebutkan satu tempat pun, meskipun tadi saya membahas tempat saya kalau banjir, tapi saya tidak menyebutkan satu tempat pun. Oh, yang banjir Jakarta. Oh, yang banjir Banten. Gara-gara tadi Mas Tulus ada feeling di situ. Nah, aku jelaskan dulu apa yang aku rasakan. Salah satunya ya tadi, bau asap, bau seperti pembakaran, kemudian ada air yang mengalir cukup deras di mataku, kemudian telingaku gemuruh yang cukup besar sekali, dan ini aku rasakan dari tadi subuh, semenjak subuh sampai aku kerja, sampai aku nyanyi aja, sampai aku komplain sama tukang sound, Mas, mic-nya gerub-gerub. Enggak Mas, mic-nya baik-baik aja. Dan itu sampai kayak, apa ya ini ya, sebenarnya ada apa yang aku rasain dan apa yang sedang aku dapatkan gitu loh, apa yang aku rasain. Kemudian pas banget aku sambungkan lagi pas tadi mau berangkat kerja, itu udah selesai sholat duha, udah rapi, udah tinggal pakai celana doang, plek, abis jatuh. Bukan pas lagi sholat duha ya teman-teman, setelah sholat duha udah rapi, tinggal pakai celana, plek, jatuh. Dan itu tuh jatuh, kalau dari atas jatuh ke bawah nyebar nggak apa-apa, seperti video yang di awal. Itu tidak nyebar ya, meskipun ada persambungan itu, tapi Mas Tulus ingin sedikit menjelaskan bahwa di sini Mas Tulus nggak menyebutkan nama apapun, meskipun tanah yang jatuh tadi adalah perwakilan dari Banten. Jadi Mas Tulus nggak bilang gemuruhnya dari Banten, Mas Tulus nggak bilang banjirnya akan ada di Banten, tetapi ini yang harus kita telaah. Setelah Mas Tulus merasakan hal yang sama, tadi sampai rumah Mas Tulus kan kena hujan ya hari ini, kena air hujan karena gerimis hujan. Jakarta hujan hari ini, banjir dari depan sampai ke sini aja Mas Tulus nggak bawa payung, jadi sebasah. Kemudian ini baru selesai mandi, dan alhamdulillah selesai zuhur aku minta tolong sama diriku sendiri untuk meminta pendapat sama Allah atau minta penerangan dari Allah sebenarnya apa yang aku rasakan. Dan ternyata Eyang pulang, Eyang langsung rawuh, dan Eyang memberikan aku sedikit clue kepada kita semua. Dan clue-nya menurut aku sangat mengerikan, karena ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ya memang seperti yang sudah yang ceritakan kemarin, dan memang sesuatu yang berhubungan dengan hidung, kemudian air, kemudian ada suara gemuruh, kemudian dengan tanah yang jatuh. Eyang menyampaikan sesuatu untuk kita semua, dan Eyang menyampaikan bahwa memang akan terjadi sesuatu yang besar, tetapi semuanya bersama-sama. Semua terjadi bareng-bareng, alias bebarengan. Dan ini bukan sesuatu yang, Masya Allah, bukan sesuatu yang biasa gitu loh. Menurut aku, ya, apa ya, sesuatu yang mengerikan kalau sampai terjadinya bareng. Lalu aku tanyakan satu hal soal kenapa tanahnya jatuh, yang gitu kan. Tanahnya jatuh dari atas ke bawah.
Dengan legas, dengan tegas Eyang bilang, hanya kebetulan Le, nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Tapi kenapa tanah perwakilan dari Banten, sedangkan itu tuh ada dari Surabaya ya toh, banyak, dan ada yang cuma dikantongin tok dari mana ya, dari Salatiga kalau nggak salah, cuma dikantongin tok jatuh, dan itu sangat mungkin jatuh ke bawah. Tapi yang jatuh malah yang di bawah Mas Taufik, dan itu pas bisa banget di pinggir, dan itu belum bergabung dengan yang lain, dan tiba-tiba jatuh. Aku sempat komunikasikan dengan Eyang, kenapa harus Banten yang, kenapa tanah yang harus dari Banten? Karena terjadinya di pesisir pantai. Aku tanya lagi, apa maksudnya dengan pinggir pantai, apa maksudnya dengan Banten? Karena Banten kan di pinggirannya Jawa. Banten itu ujungnya Jawa. Jadi sesuatu yang besar terjadi ini akan terjadi di Banten, bukan. Banten bukan akan adanya musibah di Banten, bukan itu clue sebenarnya, tetapi adalah pinggiran, kata pinggirnya tadi. Jadi sesuatu yang besar, yang bersumber dari air, kemudian bersumber dari tanah, kemudian ada bau asap, semuanya aku ceritakan ke Eyang, dan semuanya diwedar sama Eyang. Sesuatu yang terjadi bersamaan ini paling banyak akan terjadi di pinggiran. Entah pinggir Sumatera, entah pinggir Sulawesi, entah pinggir Jawa, entah pinggirnya Kalimantan, entah pinggirnya Bali, kita semua nggak pernah tahu. Ada satu pertanyaan dari teman-teman, Mas Tulus, kan ada Mbak Daja lagi nyebarin jin banyak banget. Apa leluhur kita nggak tinggal diam? Apa leluhur kita cuma diam aja ketika melihat ada hal seperti ini? Nanti kita bahas itu di lain video ya teman-teman. Banyak yang bertanya kenapa leluhur kita diam aja. Kata siapa mereka diam aja? Mereka nggak diam aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Eyang, niki enten apa? Niki enten apa yang? Ya, air yang cukup besar sekali, kemudian tanah yang bergemuruh dan juga bau asap. Air dulu. Semua terjadi di pinggir pantai. Bukan di pinggir pantai, di pinggiran, daerah pinggiran. Daerah pinggiran ya teman-teman. Mas Tulus garis bawahi lagi, Mas Tulus klarifikasi, bukan di pinggir pantai tapi daerah pinggiran. Lalu bau asap ini apa yang? Bau asap ini mengarah kemana? Sejatinya Eyang tidak memberikan jawaban atas apa yang aku rasakan. Sebetulnya hanya memang akan ada sesuatu yang terjadi, Le. Tetapi akan terjadi bersamaan dan itu di pinggiran. Jadi tanah tadi jatuh memberikan clue ke Mas Tulus kalau itu terjadinya di pinggiran. Wallahu alam akan di Banten atau di mana kita nggak pernah tahu, tapi ini terjadinya akan bersama-sama. Terjadinya akan bebarengan. Dan bau asap ini, bau asap yang Mas Tulus rasakan, bau pembakaran yang Mas Tulus cium, ini ternyata dari gunung berapi. Asalnya dari gunung berapi. Mungkin teman-teman yang punya kemampuan khusus ya, teman-teman indigo, teman-teman yang punya kelebihan, entah itu naungan ilmu leluhur dan lain sebagainya, silahkan klik di kolom komentar. Apakah kalian merasakan panas? Yo enggak, udaranya biasa saja, tapi badan kamu tuh semromong, badan kamu tuh panas, gerah, habis mandi, duduk, ibarat kata selesai sholat itu udah basah lagi. Dan anehnya panas di sini itu bukan panas yang biasa. Bukan panas yang cuman gerah gara-gara panas, bukan panas karena udara, tapi badan kita tuh kayak ngeluarin keringat yang lengket gitu loh. Keringat karena suhu, bukan karena suhu, tapi karena bukan suhu cuaca, tapi suhu tubuh kita sendiri. Tubuh kita seakan-akan merasakan sesuatu yang sangat panas. Ada teman-teman yang mengalami hal yang sama? Kalau yang mengalami hal yang sama, silakan klik kolom komentar. Kalau kalian merasakan hal yang sama,
kalian sedang mendapatkan clue, kalian sedang diberikan firasat akan adanya sesuatu yang sedang memanas, sedang panas sekali. Sorry, Mas Tulus nggak bilang akan ada gunung meletus, tidak. Tapi dengan tegas Eyang bilang kalau bau asap yang Mas Tulus rasakan, bukan hanya Mas Tulus ternyata, Tante Ida juga merasakan hal yang sama. Bau asap yang Mas Tulus rasakan ternyata adalah sebuah clue akan terjadinya sesuatu. Dan sumber baunya dari gunung. Mas Tulus nggak bilang gunung apa ya? Ngapunten. Jadi nggak usah ada yang japri-japri, nggak usah ada yang komentar-komentar di bawah, Mas Gunung Merapi, Mas Gunung Krakatau, Mas Gunung Semeru. Jangan. Mas Tulus nggak bilang gunung apapun. Tapi bau yang aku rasakan memang seperti halnya ada setengah belerang, ada setengah bau sampah di situ, tapi asapnya itu nyengat banget dan nggak enak di hidung. Dan yang memberikan gambaran kalau asap itu bersumber dari gunung, dari gunung. Apa kamu nggak ngerasa? Kenapa Mas Tulus bilang begini? Apa kamu nggak ngerasa badan kamu tuh panasnya nggak umum? Iya. Percaya atau tidak, Mas Tulus ki serampung nyanyi rek, wes 100 kilo wes lengket meneh. Kipas itu mantau ke mukanya Mas Tulus. Ki. Jadi bukan karena suhu. Sekarang lagi hujan pasar Minggu. Bukan karena suhu cuaca, bukan suhu alam, tapi badan ini panasnya tanpa sebab. Kayak ngerti-ngerti keringetan gitu loh. Teman-teman mungkin ada yang ngerasain hal yang sama. Dan ini suhu dari gunung. Dari gunung berapi. Sorry. Hawa ini bukan berarti gunung akan meletus atau gunung meletus, tetapi hawa ini dirasakan oleh hampir beberapa anak-anak yang memang memiliki keturunan atau ilmu leluhur dan lain sebagainya. Ini akan dirasakan sama kalian beberapa titik, beberapa orang mungkin melakukan atau merasakan hal yang sama. Termasuk saya dan juga beberapa teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah merasakan hal yang sama juga banyak yang share ke aku kok. Bilang kalau, oh ya, saya juga merasakan hal yang sama. Dan ini salah satu contoh kalau memang gunung ini sedang memanas. Ada gunung yang sedang memanas. Kemudian air. Kemudian soal air dan juga gemuruh. Ini bisa sangat dimungkinkan terjadinya bersama-sama. Dan aku sempat nanya, Yang, apakah akan sama dengan panasnya hidungku? Mungkin. Mungkin semua akan sama. Mungkin semua akan bebarengan terjadinya. Lalu, apakah kita bisa menghandle ini ya? Apakah kita bisa karaoke menere la ilaha illallah. Aku kini musuhku pirang-pirang. Tetangga yang baik-baik hati sekali. Mbak Nisma, Mas Taufik, Mama Ita, itu udah paham pasti keadaannya Mas Tulus di sini. Selain berhadapan dengan hujan dan juga angin, ada badai yang cukup besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, air dan juga gemuruh tanah ini bisa terjadi bersama-sama. Dan aku bilang sama Yang, bisa nggak Yang kita menetralisir sedikit? Dan ya Eyang aja secara dia sosok yang memang diberikan kewenangan menjadi leluhur kita aja, dia bilang, oke, Eyang juga kalau boleh milih, Eyang nggak mau itu terjadi. Jangan sampai semua terjadi. Dan mudah-mudahan, Eyang bilang Sang Hyang Widiwasa juga melindungi kita semua. Eyang mengatakannya seperti itu. Padahal sebelumnya Eyang nggak pernah jujur soal agamanya kan. Agama Eyang satu, agamanya yang ini. Kenapa? Eyang sering mengajarkan saya satu hal, teman-teman. Cara untuk menangkal semua ini supaya menangkal musibah, menangkal beberapa hal yang seharusnya terjadi bisa di-cancel Mas Tulus. Kalau Allah sudah berkehendak, mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa ketika Allah sudah menghendaki. Tetapi, apakah kita bisa merubahnya atau meluluhkan hati Allah? Sangat bisa. Kembali ke diri kita sendiri. Dan Eyang betul-betul menanamkan sesuatu di hati saya untuk, Islam agamamu tapi ajaran budi akhlakmu. Ini yang aku suka dengan apa yang Eyang katakan. Jadi, agamamu Islam, tapi akhlakmu atau sifatmu itu adalah ajaran budi. Ajaran budi di sini ternyata kita harus sering-sering menghargai alam,
bersinergi dengan satu sama lain, kemudian bersyukur kepada Tuhan dan juga menghargai manusia lain. Alam ternyata juga minta dihargai. Alam ternyata juga minta untuk kita kasihani. Alam juga ternyata minta untuk kita doakan. Dan aku sedikit merasa adem ketika Eyang bilang, semoga semua umat manusia, semua makhluk hidup di dunia ini semuanya, bahkan benda mati sekalipun, semoga Tuhan berikan kebahagiaan. Aku hanya mewakili apa yang Eyang sampaikan loh ya. Jadi jangan bilang, Tulus kamu tuh Islam, kamu gak boleh mengatakan hal seperti itu, karena bahasa itu biasanya diucapkan oleh agama yang A, agama B. Jangan, Mas Tulus jangan. Mas Tulus hanya menyampaikan apa yang Mas Tulus rasakan, apa yang pernah Mas Tulus dengar dari Eyang. Yang terakhir tadi, yang bisa sedikit lebih kurangnya, bisa mengurangi ini adalah tadi, jalankan agamamu sesuai dengan pilihanmu, tapi akhlakmu ya tadi ajaran budi. Menurut aku ya teman-teman, ajaran budi ada di Al-Quran sama dengan apa yang ada di Al-Quran. Jadi menurut aku bukan sesuatu yang wajib kita tentang. Gak boleh Mas Tulus, ajaran budi di Al-Quran gak ada, judulnya ajaran budi gak ada. Oke, tapi ini adalah sesuatu pembelajaran yang baik untuk tubuh kita. Pembelajaran yang baik untuk kita saling menghargai satu sama lain. Pembelajaran yang baik untuk kita menghargai alam. Pembelajaran yang baik untuk sesuatu yang mungkin saja membuat kita menjadi lebih memanusiakan manusia. Ya, dan tidak serakah terhadap apa yang sudah kita punya. Sekarang sudah banyak kasusnya teman-teman, crazy rich yang jadi wong suge-suge, semuanya sudah dibalikan sama Allah. Semua sudah Allah tunjukkan kalau semuanya palsu. Ya, teman-teman jadi hati-hati. Iki zaman wis becek ketitik Allah ketoro. Sudah waktunya. Orang kalau bohong ya akan kebongkar, orang yang jahat akan dibalas jahat, orang yang baik akan dibalas lipat gandanya baik. Jadi, kalau pesannya Eyang ya tadi, salah satunya untuk mengurangi, bukan menangguhkan ya teman-teman, tapi mengurangi kadarnya supaya tidak terlalu besar adalah satu hal saja. Jalankan agama sesuai dengan pilihanmu. Kemudian apa istilah kata akhlakmu tadi adalah ajaran budi. Lakukan ajaran budi. Ajaran budi di sini bukan berarti soal ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Islam, ajaran Kristen, ajaran Tionghoa dan lain sebagainya. Ajaran Konghucu dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi ajaran budi ini adalah ajaran kita atau sifat manusia. Sifat untuk membenarkan sifat manusia, untuk mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk lebih memanusiakan manusia, mementuhankan Tuhan, mengalamkan alam. Ya, jadi sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Kemudian kita dengerin kata ya. Bahkan untuk tanah yang kamu injak aja, kamu gak pernah bilang terima kasih sama tanah. Pernah nggak? Sekarang aku tanya, seumur hidup kalian sebesar ini, selain kalian bersyukur dengan Tuhan, pernah nggak kalian ucapkan terima kasih untuk bumi yang kalian injak? Wujudnya bersyukur. Saya syukuran saya pindah rumah baru, saya syukuran saya punya barang ini, saya syukuran saya punya tanah, saya syukuran saya punya ini, punya itu. Tapi pernah nggak kamu berterima kasih dengan alam kamu? Nah, ajaran budi itu. Mengajarkan banyak hal, berterima kasih, bersinergi. Yo tadi kembali lagi apa yang manunggaling kawula Gusti. Dan Eyang Lukito mengajarkan saya ada satu lagu saudara-saudara dari Banyumas tuh yang eling-eling sapa eling Bali ya maning. Ya, jadi yang siapa yang sudah waktunya kita tuh eling, sudah waktunya kita ingat untuk kembali ke poros kita teman-teman. Jadi ya tadi salah satu untuk menangguhkan bukan menangguhkan tapi salah satu memperkecil kadarnya ya tadi dengan perkuat agamamu sesuai dengan pilihanmu, kemudian akhlakmu tadi dengan ajaran budi. Ajaran budi tadi silakan cari tahu ajaran budi itu apa. Ya. Cara menghargai semuanya, menghargai alam. Oke, mungkin di Al-Quran nggak ada istilah kata ajaran budi, tulisan ajaran budi. Tapi isi dari ajaran budi, saya yakin dan percaya, semua agama pasti memperbolehkan. Karena ajaran budi ini bukan agama, ajaran budi ini bukan aliran sesat, tapi ajaran budi adalah bimbingan sifat atau sikap untuk mengarahkan manusia menuju lebih baik.
Ya teman-teman, Mas Tulus berharap sekali lagi ya Allah, mudah-mudahan apa yang Mas Tulus rasakan hari ini semuanya hanya sebatas feeling, semuanya hanya sebatas firasat, dan semoga semua tidak terjadi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua, apabila musibah itu harus terjadi, semoga yang mengaminkan doa ini ya Allah, Engkau jadikan orang-orang pilihanmu terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, apapun itu, sebesar apapun, sekecil apapun itu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Kembali ke porosmu, Jowo jo ilang jawane, posisimu dengan posisimu di sini. Mas Tulus nggak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Ayo posisikan diri kita seperti halnya kita berposisi ya teman-teman. Terima kasih banyak orang baik. Saya doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang rezekinya seret semoga lancarkan. Yang punya utang piutang semoga cepat lunas. Yang mungkin belum kerja cepat kerja. Yang sudah kerja semoga dilancarkan rizkinya. Yang punya niatan, punya usaha, punya hajat, dagangannya laris manis dilancarkan sama Allah, amin. Yang belum ketemu dengan jodohnya segera bertemu dengan jodohnya, amin. Seperti halnya Mas Tulus, amin. Dan juga untuk yang sudah bekerja, semoga rezekinya berkah, bisa digunakan untuk bersedekah, dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Sekali lagi terima kasih banyak orang baik sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada, mungkin judulnya akan mengerikan, beritanya akan mengerikan, tetapi saya rasa setelah di akhir video kalian akan paham apa yang Mas Tulus sampaikan, apa yang Mas Tulus tegaskan, apa yang Mas Tulus kuatkan di sini. Sekali lagi, kembalikan posisimu sesuai dengan agamamu, akhlakmu sesuai dengan ajaran budi, kemudian apa yang kamu perbuat sesuai dengan porosmu saja. Asalmu dari mana, kembalikan kamu sesuai dengan asalmu. Nggak usah jadi orang lain, nggak usah jadi kemana-mana, nggak usah jadi seperti yang apa kamu lakukan, tapi selaraskan budaya, adat, dan juga beberapa hal yang harus kamu lakukan ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus pamit, mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada kekurangan, Mas Tulus minta pamit. Sekali lagi terima kasih. Untuk yang mau kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar. Yang mau sedekah bumi gimana caranya? Langsung klik kolom deskripsi sekarang. Ben mau diomongin apa terserah, yang penting Mas Tulus niatnya buat sedekah bumi ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.